Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa na'udzubika min hali ahlin nar. Allahumma rizqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal 'amal. Billahi ta'ala. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kaifa tasihhul ibadah? Bagaimana sah ibadah? Bagaimana ibadah sah? Jadi agar ibadah yang dilakukan oleh setiap orang sah, apa yang harus dipenuhi? Dari siapa orang yang dinilai sah ibadahnya? Setidaknya para ulama menegaskan bahwa ada 3 syarat yang menjadi syarat bahwa agar setiap amal kebaikan yang dikerjakan oleh seseorang itu diterima oleh Allah. Yang pertama adalah al-aqidah as-sahihah, akidah yang benar. Akidah yang benar. Jadi orang kalau akidahnya rusak, kalau keyakinannya batil, sebanyak apapun dia melakukan ibadah, nggak ada kebaikannya kelak di akhirat. Nyampe gosong-gosong itu jidat sujud, kalau seandainya dia meyakini, memiliki keyakinan rusak, berkeyakinan tasbih, berkeyakinan tajsim atau lain sebagainya, maka tidak ada kebaikan sedikit pun. Paham? Yang kedua adalah muwafaqatus syariah. Jadi amal yang dikerjakan sesuai dengan syariat. Amal yang dikerjakan sesuai dengan syariat. Bagaimana cara mengetahui bahwa amal yang dikerjakan sudah sesuai dengan syariat atau tidak, atau belum? Jawabannya adalah dengan mempelajari ilmu agama. Dengan ilmu agama orang bisa mengetahui antara hak dan batil. Dengan ilmu agama orang bisa mengetahui antara benar dan salah. Dengan ilmu agama seseorang bisa mengetahui antara halal dengan haram. Dengan ilmu agama orang bisa mengetahui antara pekerjaan yang halal dan pekerjaan yang haram. Karena sebagian orang di masa sekarang itu punya persepsi kalau menghasilkan duit, uang yang didapat sudah pasti halal. Padahal tidak demikian. Belum tentu uang yang dihasilkan dari suatu pekerjaan itu dinilai halal. Karena sesuatu yang halal, sesuatu yang baik adalah sesuatu yang halal dan sesuatu yang baik menurut pandangan syariat, bukan menurut pandangan si fulan ataupun si fulan, bukan menurut pandangan si A ataupun si B. Nah itu. Kemudian yang ketiga adalah syarat yang ketiga adalah ikhlasun niyyati lillahi ta'ala. Jadi ikhlas di dalam melakukan amal kebaikan
yang dia kerjakan tersebut. Nah ini. Baik, jawab. Tasihhu ibadatullahi, sah ibadah terhadap Allah, mimman dari mereka atau dari seseorang, ya'taqidu yang meyakini, wujudallah akan keberadaan Allah, wala yushabbihuhu dan tidak menyerupakan Allah, bisyai'in dengan sesuatu, min khalqihi dari makhluknya, dari ciptaannya. Kenapa? Oleh karena orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, orang yang mensifati Allah dengan satu sifat dari sifat-sifat makhluk, maka dia telah keluar dari agama Islam. Maka dia tidak memiliki iman. Batal keimanannya. Kenapa? Karena ibadah seseorang itu tidak sah kecuali dengan iman. Artinya apa? Bahwa iman tadi adalah syarat diterimanya amal soleh. Syarat utama diterimanya amal soleh. Dalam Al-Quran dijelaskan, wa may ya'mal minas salihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Itu. Jadi tadi kembali ketiga syarat itu. Jadi yang pertama adalah iman, yang pertama adalah akidah yang benar. Kemudian yang selanjutnya tadi apa? Yang kedua, muwafaqatus syariah. Jadi amal yang dikerjakan juga sesuai dengan syariah. Dan tidak sah ibadah kecuali orang tersebut telah mengetahui siapa yang berhak untuk disembah, yaitu Allah. Beriman terhadap Allah adalah meyakini bahwa Allah Maha ada, tidak menyerupai segala sesuatu yang ada. Allah tidak menyerupai manusia. Allah tidak menyerupai bulan. Allah bukan berupa cahaya. Allah bukan berupa kegelapan. Allah bukan benda. Allah tidak disifati dengan sifat-sifat benda. Tidak bertempat di langit, tidak bersemayam di atas arasy, tidak di mana-mana. Keyakinan umat Islam adalah meyakini bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Pentingnya ngaji ilmu tauhid itu ini biar kagak salah kaprah. Biar kagak salah kaprah. Biar memiliki pegangan. Tidak terombang-ambing. Melihat si fulan ke kanan, ngikutin. Ngelihat fulan ke kiri, ngikutin. Tapi kita panceg di nagalur. Itu. Pentingnya mempelajari ilmu tauhid itu adalah demikian. Dan ini sudah dilakukan oleh para sahabat dahulu bersama Rasulullah. Jadi para sahabat ketika masih remaja, sebelum beranjak balik, jadi sekitar umur ya mendekati balik. Kalau ini udah pada tua, udah pada balik. Jadi para sahabat itu bercerita, ada seorang sahabat namanya sahabat Jundub ibnu Junadah. Beliau menceritakan bahwa kunna fityanun hazawirah, ketika itu kita masih dalam keadaan mendekati balik.
ta'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an. Kita belajar kepada Rasulullah terlebih dahulu belajar tentang iman. Belajar tentang tauhid. Qabla an nata'allamal Qur'an, sebelum mempelajari Al-Qur'an. Itu artinya apa? Al-Qur'an dipelajari belakangan. Sekarang biasa akhir zaman serba keblinger. Ya mending ngapalin Quran sing bari dibarengin dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid kagak, ngapal Quran juga ngapal doang, kagak di murojaah. Udah selesai hafalannya dibilang hafid, padahal pernah hafal, bukan hafal. Paham? Nah, kemudian apa kelanjutannya? Summa ta'allamnal Qur'an. Kemudian setelah kita belajar iman, belajar akidah, belajar ilmu tauhid, kita belajar Al-Qur'an. Fazdadna bihi imana. Dengan demikian keimanan kita semakin kuat. Setelah kita belajar tauhid, kemudian kita belajar Al-Qur'an, iman kita semakin kuat. Semakin kuat. Begitu. Karena apa? Dengan segala sesuatu yang ada di dalam tauhid, ya bersumber kan diambil dari Al-Qur'an. Jadi enak kalau hafal Quran sebelum sudah belajar tauhid, setelah belajar fikih. Jadi dalil tentang ini nyambung, dalil tentang ini nyambung. Subhanallah. Kayaknya para ulama dahulu juga begitu perhatiannya. Mereka mengajarkan terlebih dahulu tentang ilmu tauhid. Imam Syafi'i ketika beliau mengarang tentang apa di dalam permasalahan fikih. Kemudian apa beliau katakan? Kenapa itu tidak mempelajari tentang tauhid? Dijawab oleh beliau bahwa kita telah kompeten. Kompeten bahasa itu terlalu keren, bahasa apa? Bahasa ini biasanya kita telah mahir di dalam ilmu tauhid sebelum ini. Artinya sebelum mempelajari fikih, sebelum kita bergelut dengan ilmu fikih, kita udah kompeten terlebih dahulu di dalam ilmu tauhid. Gitu. Banyak. Jadi ulama-ulama termasuk ulama 4 mazhab, mereka semua memiliki, sekalipun kesohornya di dalam fikih, Imam Syafi'i kan dikatakan demikian. Tapi beliau itu adalah memiliki perhatian, lebih perhatian khusus terhadap ilmu tauhid. Nah itu. Qala Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Maknanya bahwa tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah. Terus al-hadis la fikrata fir rabb. Tidak boleh seseorang memikirkan terhadap Allah. Rawahu siapa? Abul Qasim Al-Ansari. Artinya apa? Bahwa dilarang berpikir tentang Allah, artinya membayangkan terhadap Allah, karena segala sesuatu yang tergambar di dalam benak pikiran manusia
pasti itu berupa makhluk, memiliki bentuk, memiliki ukuran, memiliki warna, berada di suatu tempat. Ya, agree? Terbayang pikiran Anda begitu kan? Cantik, putih, tinggi. Itu makhluk. Karena apa? Tadi hadisnya, la fikrata fir rabbi. Dilarang berpikir terhadap zat Allah. Al-ajzu an darakil idraki idraku wal bahsu an zatihi kufrun wa isyraku. Artinya apa? Ketika seseorang tidak berusaha untuk mengetahui hakikatnya Allah, itulah iman. Akan tetapi ketika seseorang berusaha dari mencari tahu zatnya dengan cara membayangkan, dengan cara menggambarkan, maka pada hakikatnya itu adalah kufrun wa isyraku, merupakan kekufuran dan kemusyrikan. Kemudian perkataan lain Al-Imam Zunnun Al-Misri dan Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal. Beliau mengatakan, mahma tasawwarta bibalik wallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terlintas di dalam benak pikiran seseorang terhadap Allah, maka Allah tidak seperti demikian itu. Tuh. Wallahu a'lamu bissawab. Terus, matiin.